Kata-kata ini masih. Sip. Tukang ngarit masih. Tukang ngarit masih. Mantap. Sore guys. Pulang mancing sambil ngarit. Menjadi peternak tradisional, gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berternak, jangan dilihat dari tayangan-tayangan di YouTube bahwa ternak kambing itu enak, ternak kambing itu mudah, ternak kambing itu menghasilkan. Tetapi teman-teman dalam prakteknya mungkin belum mencoba, apalagi sebagai pemula yang hanya terinspirasi dari YouTube, dari media sosial lainnya bahwa ternak kambing itu gampang, bahwa ternak kambing itu menggiurkan ataupun menghasilkan. Nah, gambarannya ya seperti ini teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pemula yang tidak mempunyai bank pakan seperti saya, ini contohnya teman-teman ya. Kenapa saya semua aktivitas ataupun kegiatan saya publikasikan? Karena saya ingin teman-teman itu tahu bahwa ternak kambing itu tidaklah semanis apa yang sudah ditayangkan di YouTube. Mungkin yang ditayangkan di YouTube itu berhasilnya mungkin mereka punya modal teman-teman. Pakannya beli, bank pakannya lebar, dan mereka tidak capek-capek untuk mengurusi kambing karena mereka punya modal. Sedangkan kita yang tidak punya modal, yang tidak punya lahan untuk menanam bank pakan, kita harus mencari rumput dimanapun rumput itu berada. Walaupun harus menyeberang sungai seperti ini. Ini bahaya sebetulnya. Sangat bahaya. Di sini ancaman nyawa kita itu betul-betul dipertaruhkan demi untuk mendapatkan rumput agar kambing kita bisa makan. Jadi sulitnya, pahitnya ternak kambing itu kalau peternakan tradisional itu pasti terasa teman-teman. Pasti akan dialami susahnya cari rumput, susahnya mengurus ternak. Kadang-kadang rumput yang kita ambil kambing kita tidak doyan, dia terus berteriak karena rumputnya tidak cocok. Nah, jadi teman-teman yang ingin berternak skala besar itu harus dipikirkan dengan kesediaan pakannya, dengan kesediaan modalnya. Kalau teman-teman hanya ingin berternak sambian 1-2 ekor itu tidak masalah. Tapi kalau sudah skala besar itu harus dipikir 2 kali, bahkan harus dipikir 10 kali teman-teman. Manisnya di YouTube itu tidak semanis apa yang kita praktekkan di dunia nyata tentang peternakan kambing. Saya bukan ingin mengendori teman-teman, tapi saya ingin agar teman-teman itu berhasil, agar teman-teman itu betul-betul serius memikirkan jangka panjang. Karena sudah banyak peternak saat kemarau ini, di musim kemarau ini yang sudah mengeluh. Mereka susah mencari rumput, sulit mencari rumput, keluh kesahnya seperti apa saya tahu.
Bahkan mereka ingin menjual ternaknya di bulan-bulan ini. Itu sulit teman-teman, sulit sekali. Karena alasan pedagang pun susah mencari rumput. Jadi kambingnya ditawar murah. Jadi apakah di saat kemarau seperti ini kita akan menawarkan kambing kita, akan menjual kambing kita dengan harga murah? Itu akan lebih rugi lagi. Kalau kita ingin menjual harga mahal, nanti di saat rumput sudah banyak, di saat rumput sudah hijau lagi di saat musim hujan. Untuk mencapai, untuk melewati di musim kemarau ini kan lama teman-teman. Sangat lama. Kita tidak tahu bulan ini apa ada hujan atau bulan depan. Kita tidak tahu. Sedangkan kita mencari rumput itu tiap hari. Jadi betul-betul ini harus kita pikirkan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih semangat, itu harapan saya. Karena berternak kambing itu harapannya hanyalah tabungan. Tidak bisa untuk menjadi penghasilan harian, bulanan, bahkan untuk mencapai 5 bulanan pun kalau peternak tradisional seperti kita ini, itu sangat sulit. Belum bisa diandalkan 5 bulanan kita menjual kambing itu sebetulnya belum bisa. Jangka panjang minimal 1 tahun. Makanya kita harus betul-betul niat, tekad bulat bahwa beternak kambing itu hanya untuk tabungan, bukan untuk penghasilan. Kalau untuk penghasilan itu yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga merasakan, itu kan tidak bisa. Jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman tetap semangat. Ini saran saya teman-teman. Saran saya ini perlu diperhatikan. Kalau teman-teman ingin menjual kambing, jangan di musim kemarau. Kalau di musim kemarau seperti ini kita menawarkan kambing, itu para pembeli alasannya cari rumput pun susah. Jadi mereka tidak mau menampung. Akhirnya kita menjual dengan harga murah, mau tidak mau. Karena pembelinya tidak mau menampung kambing skala besar.